Masuk pada materi berikutnya. Kemarin kita sudah mencoba berdiskusi atau menjelaskan bagaimana kita mendapatkan ataupun menentukan sebuah judul ya. Nah, sekarang kita masuk pada subbab pertama dalam bab pertama ya. Bab pertama itu subbabnya adalah latar belakang masalah ya. Kita mengenal apa itu latar belakang masalah, kemudian juga apa yang menjadi unsur-unsur yang harus ada di dalam penjelasan ataupun narasi dalam latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah itu tentu menguraikan mengenai fenomena, mengenai permasalahan yang melatar belakangi kenapa kemudian penelitian ini dilakukan. Jadi kejadian atau hal atau situasi yang mendorong teman-teman untuk kemudian mengangkat tema tersebut sehingga kemudian dijadikan sebuah penelitian. Paling tidak secara umum penjelasan yang ada pada latar belakang masalah terkait dengan itu. Jadi motivasinya dijelaskan apa, kemudian juga hubungan antar kata dalam huruf itu seperti apa. Nah, itu kemudian harus dijelaskan secara baik ya. Jadi latar belakang masalah secara definisi adalah fenomena atau permasalahan yang melatar belakangi sebuah penelitian, kemudian dijelaskan dengan fakta, data ataupun referensi yang relevan. Jadi pertanyaan-pertanyaan paling mendasar sebagaimana tadi diskusi kita, kenapa memilih ini, kenapa itu, hubungannya ini dengan itu. Nah, itu sudah semua terjawab atau semua terjelaskan di dalam latar belakang masalah. Apa masalahnya, problematikanya apa, motivasinya apa, kemudian tujuan serta urgensinya apa. Nah, itu termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan dasar yang teman-teman harus menjelaskan di dalam latar belakang masalah ya. Paling tidak latar belakang masalah ini memiliki beberapa unsur atau struktur. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai konteks permasalahan. Konteks permasalahan di sini bisa kemudian dia situasi atau kondisi yang melahirkan masalah yang akan diteliti ya. Konteks permasalahan bisa tentang situasi atau kondisi yang menyebabkan ataupun melahirkan kenapa penelitian ini kita akan teliti. Kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Artinya kita menjelaskan adanya kesenjangan antara teori dan praktek, atau juga menjelaskan narasi adanya pertentangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita di situ, jadi definisi masalah adalah adanya pertentangan antara yang seharusnya idealnya seperti apa dengan yang terjadi di lapangan realitasnya seperti apa. Yang harusnya misalnya ya dakwah itu bisa meningkatkan pemahaman keagamaan, itu idealnya akan tetapi yang terjadi di lapangan realitasnya yang terjadi itu tidak meningkatkan pemahaman. Nah, itu yang kemudian masuk dalam kategori masalah. Nah, itu yang kemudian kita harus mencari ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian juga dalam latar belakang masalah harus dijelaskan mengenai urgensi penelitian ya. Kita harus menjelaskan mengapa kemudian permasalahan ini penting untuk diteliti dan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata ya. Kenapa kemudian tadi meneliti dakwah dengan tradisi. Nah, itu kan kemudian harus kita jelaskan dakwah dengan hal-hal terbaru saat sekarang ini. Nah, itu kemudian harus kita jelaskan urgensinya seperti apa. Pernyataan singkat tentang penelitian terkait, artinya kita menjelaskan penelitian sejenis dengan topik. Artinya kita menjelaskan penelitian terdahulu yang kira-kiranya relevan dengan penelitian kita.
Jadi ini penting untuk kemudian kita bisa mengetahui perkembangan topik yang sedang kita bahas, sejauh mana kemudian orang-orang sebelum kita membahas tentang topik itu, dan pentingnya juga bisa kemudian menentukan posisi penelitian kita ada di mana gitu. Jadi penting kemudian kita mereview penelitian terdahulu atau penelitian orang-orang yang sudah membahas yang kiranya mempunyai relevansi dengan topik kita, supaya kemudian kita bisa menentukan posisi penelitian kita ada di mana. Bisa kemudian setuju dengan dia, atau bisa kemudian kita mengkritisi penelitian dia, atau bisa kemudian menyempurnakan keterbatasan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi guna ataupun fungsi dari pernyataan singkat tentang penelitian terkait itu kurang lebih seperti itu. Jadi menentukan posisi kita ada di mana gitu ya. Kemudian struktur yang lain atau unsur yang lain dalam latar belakang masalah, tentu kita menjelaskan secara singkat mengenai teori yang kita gunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian, memberikan gambaran awal tentang tujuan penelitian yang ingin kita capai. Jadi kita di situ menjelaskan juga kenapa kemudian kita melakukan penelitian mengenai hal itu, untuk misalnya mengidentifikasi faktor-faktornya, untuk kemudian bisa menghasilkan teori yang baru. Nah itu kemudian harus kita jelaskan. Ini paling tidak beberapa unsur ataupun beberapa struktur yang teman-teman harus memasukkan unsur demi unsur atau poin demi poin dalam penjelasan latar belakang masalah. Kemudian juga dalam penjelasan latar belakang masalah biasanya digunakan pola deduktif, yaitu pembahasan umum ke khusus ya, atau yang umum ke spesifik, sehingga kemudian dapat memahami urgensi penelitian secara bertahap. Artinya penyajian penjelasan yang ada dalam latar belakang masalah ini dia menggunakan pola deduktif. Artinya penjelasannya dimulai dari yang umum dulu, baru kemudian yang khusus, seperti piramida terbalik ya. Itu merupakan cara kita menyajikan penjelasan dalam latar belakang masalah. Jadi pada intinya latar belakang masalah ya, kamu bercerita tentang masalah kamu gitu, apa motivasinya, apa tujuannya, apa urgensinya, apa masalahnya, problematikanya, sehingga kemudian pembaca itu bisa memahami secara baik dan benar. Kemudian bab selanjutnya yang ada pada bab 1 adalah identifikasi masalah ya. Nah, biasanya setelah latar belakang masalah ada bab identifikasi masalah, yang mana pada bab ini kita menjelaskan masalah-masalah spesifik yang muncul berdasarkan latar belakang masalah penelitian. Ya. Dalam latar belakang penelitian itu masalah-masalah itu masih kita narasikan secara umum ya. Artinya secara banyak gitu. Artinya pada paragraf ini ada, pada paragraf yang selanjutnya ada. Nah, kemudian pada bab identifikasi masalah kita mencoba merinci, kita mencoba membuat lebih spesifik lagi poin-poin permasalahan yang ada pada penelitian kita. Nah, di sini kemudian kita cantumkan satu demi satu permasalahan yang sudah kita bahas pada latar belakang masalah ya. Nah, gunanya apa? Identifikasi masalah ini adalah sebagai penghubung antara latar belakang masalah dengan rumusan masalah. Guna yang lain juga fungsinya adalah untuk memetakan masalah secara rinci, sehingga kemudian dapat dipahami apa yang menjadi fokus penelitian. Ya, paling tidak guna ataupun fungsi dari identifikasi masalah itu sebagai penghubung antara identifikasi dengan rumusan masalah, dan juga kita melakukan mapping terhadap permasalahan yang ada. Poin A masalahnya ini, poin B masalahnya ini, poin C masalahnya ini, sehingga kemudian tampak permasalahan yang jelas gitu ya. Ya, cara menulis identifikasi masalah yang paling tidak begini, kita meringkas permasalahan-permasalahan yang ada. Yang utama
Kemudian kita menguraikan permasalahan dalam bentuk pernyataan yang negatif. Jadi identifikasi masalah itu berisi tentang pernyataan yang negatif. Contohnya seperti apa ya? Kira-kira begini. Tidak adanya sistem rekrutmen dai yang terstruktur, kurangnya program pelatihan dan pengembangan bagi dai, misalnya minimnya sistem evaluasi kinerja dai, atau faktor kesejahteraan dai yang kurang diperhatikan. Nah ini kan kalimat-kalimat yang berisi negatif semua ya. Nah ini yang menjadi contoh kira-kira nanti dalam contoh identifikasi masalah. Kemudian bab selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui ada yang dinamakan dengan pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu biasanya kita di situ mencoba untuk memberikan batasan-batasan tertentu terkait dengan topik yang kita bahas gitu. Jadi kita membahas tentang dakwah itu sangat luas, maka kemudian dalam bab ini kita mencoba membatasi. Yang saya maksud dengan dakwah di sini adalah metode dakwah misalnya. Misalnya permasalahan tentang manajemen tadi itu sangat luas, maka dalam bab pembatasan masalah kita di situ mencoba memberikan batasan-batasan tertentu sejauh mana penelitian kita sehingga kemudian tidak tampak terlalu luas. Nah itu merupakan fungsi ataupun urgensi adanya pembatasan masalah dalam sebuah penelitian. Nah cara pembuatannya paling tidak kita menjelaskan aspek yang tidak termasuk dan juga menjelaskan batasan-batasan lokasi ataupun waktu ataupun subjek atau metode yang kita gunakan di dalam penelitian. Sehingga kemudian jelas tidak menyentuh hal-hal yang tidak terkait ataupun tidak relevan dengan topik kita gitu. Ya kira-kira contohnya dalam membuat narasi pembatasan masalah kurang lebih begini. Subjek penelitiannya kita batasin, kemudian juga apa saja aspek-aspek yang kita teliti, kemudian juga lokasi atau ruang lingkup lokasi juga kita batasi. Mengenai waktunya juga kita batasi, dan tentu metode penelitiannya juga kita memberikan batasan-batasan tertentu apa kira-kira metode yang kita gunakan ya. Kemudian setelah pembatasan masalah ada rumusan masalah. Nah rumusan masalah ini penting teman-teman karena ini akan yang menjadi inti dari keseluruhan penelitian kita, yang mana kita di sini disuruh untuk membuat pertanyaan penelitian. Ya, rumusan masalah bisa kita samakan dengan pertanyaan penelitian. Nah, kira-kira bagaimana kemudian kita membuat sebuah pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan topik kita? Ya, rumusan masalah adalah penelitian berbentuk pertanyaan yang spesifik yang ingin dijawab oleh penelitian. Rumusan masalah disusun berdasarkan identifikasi masalah, bertujuan untuk menjelaskan fokus penelitian agar dapat dianalisis secara sistematis. Ya, jadi kita di sini mencoba membuat pertanyaan berdasarkan rumusan masalah ataupun identifikasi masalah. Kemudian paling tidak ada beberapa jenis atau bentuk dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah dia berjenis deskriptif, artinya hanya mempertanyakan mengenai kondisi ataupun fenomena tertentu. Nah, kira-kira contohnya seperti ini, ya. Bagaimana strategi dakwah di era digital dalam meningkatkan minat generasi Z terhadap kajian Islam? Atau juga pertanyaan penelitiannya dia lebih dia berjenis komparatif, artinya membandingkan dua atau lebih variabel penelitian. Bagaimana perbedaan efektivitas dakwah melalui media sosial Instagram dan YouTube dalam menarik perhatian generasi Z. Jadi dia jenisnya komparatif, memperbandingkan dua ataupun lebih daripada variabel. Kemudian jenis yang lain adalah pertanyaan penelitian yang bersifat asosiatif, artinya dia menganalisa hubungan antara dua variabel ataupun lebih.
Jadi di sini mencoba kita menganalisis pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel, yaitu penggunaan media digital terhadap pemahaman agama generasi Z. Ya. Nah, kira-kira contoh pertanyaan ataupun contoh rumusan masalah, misalnya ada satu topik penelitian misalnya tentang strategi dakwah di era digital dalam meningkatkan akhlak santri, maka rumusan masalahnya bisa kita narasikan seperti ini. Ya, bagaimana kemudian peran digital dalam membentuk pemahaman keislaman, apa saja tantangan-tantangan dakwah di era digital, dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan. Nah, ini kira-kira contoh pertanyaan rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Ya. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang tujuan penelitian. Ya, ini adalah bab berikutnya yang ada dalam bab 1 mengenai tujuan penelitian. Ya, tentu sesuai dengan namanya, berarti kita menerasikan ataupun menjelaskan kira-kira apa yang menjadi tujuan ataupun arahnya kemana nih, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita gambarkan, kita tuju dalam aktivitas penelitian ini. Ya. Tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun dan menggambarkan arah penelitian secara jelas. Artinya antara tujuan penelitian dengan rumusan masalah itu harus mempunyai kesesuaian, baik itu secara redaksi ataupun secara poin gitu. Ya, dia harus sama dengan rumusan permasalahan. Bagaimana kemudian cara kita menyusun tujuan penelitian? Yang pertama tentu dia berdasarkan rumusan masalah. Ya, setiap pertanyaan dalam rumusan masalah harus memiliki tujuan penelitian yang relevan. Dia harus sesuai dengan rumusan masalah. Contohnya misalnya pertanyaan rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi dakwah digital dalam meningkatkan pemahaman Islam, maka kemudian tujuannya adalah untuk menjelaskan strategi dakwah digital yang efektif dalam meningkatkan pemahaman Islam. Jadi ada kesamaan antara pertanyaan rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, cara yang kedua kita menyusun tujuan penelitian adalah menggunakan kata kerja operasional, seperti misalnya menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, atau mengukur, ataupun menguji. Nah, kata-kata ini bisa kita gunakan di dalam membuat tujuan penelitian. Ya. Misalnya contoh untuk menganalisis efektivitas, untuk mengetahui faktor-faktor, nah segala macam. Ya. Kemudian bab berikutnya yang ada pada bab 1 adalah mengenai manfaat penelitian. Ya. Berbicara tentang manfaat berarti kita berbicara tentang dampak. Apa kira-kira dampak dari penelitian yang kita lakukan, ya, atau kontribusi yang diharapkan daripada hasil penelitian ini. Nah, paling tidak manfaat dalam sebuah karya ilmiah itu paling tidak ada 3. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua adalah praktis, dan yang ketiga adalah manfaat kebijakan. Ya, nah masing-masing tentu dia mempunyai manfaat yang beda-beda ya. Kalau teoritis dia berarti dia memberikan sumbangsi pada keilmuan, pada teori. Bagaimana kemudian penelitian kita ini memberikan manfaat yang nyata pada sebuah teori. Kemudian praktis adalah ya tentu bagaimana dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari, apa yang sudah kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian juga manfaat kebijakan tentu dia bagaimana kemudian penelitian kita ini memberikan manfaat pada pemegang kekuasaan sehingga kemudian bisa melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan tertentu ya. Nah, paling tidak contoh misalnya manfaat teoritis adalah seperti ini ya. Penelitian tentang dakwah di era digital dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori komunikasi dakwah berbasis teknologi. Nah, kira-kira manfaat teoritis ini ditujukan pada ya ilmuwan, akademisi, pengembangan teori dalam bidang penelitian tertentu.
Itu kira-kira contohnya bagaimana kita membuat manfaat penelitian yang jenis teoritis. Nah, yang praktis misalnya bagaimana kemudian penelitian ini langsung diterapkan oleh individu ataupun lembaga ataupun masyarakat tertentu. Ya, contohnya misalnya penelitian ini membantu para pendakwah dalam memilih metode yang paling efektif di media sosial. Nah, ini kira-kira manfaat praktis yang bisa kita gambarkan ya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat kebijakan. Contohnya misalnya dalam hal ini adalah pemerintah ya. Penelitian tentang pengaruh media digital terhadap pemahaman agama dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan edukasi digital berbasis Islam. Ini kemudian menyesuaikan dengan topiknya. Kira-kira manfaatnya untuk pemerintah dalam hal ini apa? Misalnya dalam lembaga pendidikan apa, atau misalnya manfaat untuk organisasi keagamaan seperti apa. Nah, ini yang menjadi materi pada manfaat kebijakan ya. Yang terakhir masih ada. Yang terakhir adalah sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan ya, paling ini yang menjadi penutup di bab 1 ya. Di sini kita menjelaskan mengenai outline, kira-kira apa saja yang menjadi poin-poin dalam penelitian kita. Ya, bab 1 dimulai dari latar belakang masalah, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 kita nanti di situ akan menjelaskan mengenai kajian pustaka dan juga landasan teori. Kemudian di bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian yang di dalamnya harus ada penjelasan mengenai jenis penelitiannya, kemudian pendekatan yang dilakukan, mengenai sumber datanya, tekniknya seperti apa, dan juga teknik analisis datanya seperti apa. Nah, itu semua harus terjelaskan pada bab 3 ya. Kemudian bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Artinya di sini kita menyajikan hasilnya seperti apa, hasil penelitian kita apa, kemudian pembahasan dari kita seperti apa. Nah, ini yang menjadi pembahasan pada bab 4. Kemudian bab 5 tentu berisi tentang kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran, kemudian kalau jika ada gitu ya. Paling tidak itu, dan kita sudah selesai pembahasan pada bab pertama. Jadi nanti judul-judul yang sudah teman-teman tadi tentukan silakan dibuat bab 1-nya ya. Silakan dibuat bab 1-nya mulai dari latar belakang masalah sampai dengan sampai dengan manfaat penelitian ya. Sampai dengan manfaat penelitian. Jadi kita buat latar belakang masalahnya, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian sampai dengan manfaat penelitian seperti apa ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan tidak? Jadi bab 1 kita sudah selesai ya. Saya mulai tentang judul saya. Nah, yang sampai itu lebih tentang misalnya tadi saya bilang analisis pengaruh analisis manajemen pesantren terhadap akhlak. Nah, itu manajemen pesantren terlalu umum ya? Iya, terlalu luas. Manajemennya dalam hal apa ini? Analisis manajemen pengawasan kah? Analisis manajemen controlling, analisis manajemen apa? Nah, itu manajemen terlalu luas, perlu dipersempit lagi dalam hal apa ini. Gitu. Jadi tujuannya sudah ada, hasilnya dalam meningkatkan, itu sudah ada. Cuman yang itunya tadi masih terlalu luas gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya boleh ini kriteria boleh diskusi dengan tadi saya sempat nyanyi tapi nggak selesai karena Oke. jadi kayaknya masih buta gitu Pak. Oke. Terus ada Boleh, boleh Pak. Nanti saya kirim.